Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Kami mau cerita sedikit nih tentang apa itu isolasi DNA. Kalian mau tahu apa itu isolasi DNA? Wah, aku juga nih penasaran apa itu isolasi DNA. Tunggu dulu dong. Masa kalian mau cepet-cepet tahu sih apa itu isolasi DNA? Emang kalian gak kepo nih sama kita? Yaudah deh, aku kenalin aja nih. Aku dan teman-teman aku. Halo, aku Safira. Di sini ada Furkon. Sini ada Anissa dan di sini ada Delisa. Sebelum kita ke materi inti, di sini terdiri dari apa definisinya, apa metodenya, apa tahapannya, apa manfaatnya, dan penerapan di bidang farmasi. Definisi isolasi DNA. Menurut Listanto, isolasi DNA merupakan tahap terpenting dalam analisis biologi molekuler dan memerlukan waktu yang lama. Menurut Wilson, Katz, dan John, isolasi DNA merupakan kegunaan DNA untuk dianalisa atau dimanipulasi yang harus diisolasi terlebih dahulu dan murni kandungannya. Definisi isolasi DNA. Menurut Meder 1993, isolasi DNA merupakan langkah mempelajari DNA. Salah satunya sentrifugasi, yaitu teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Menurut Yuwono 2006, isolasi DNA adalah proses pengeluaran DNA dari tempatnya berada, dalam kurung ekstraksi atau lisis. Biasanya dilakukan dengan homogenesis dan penambahan buffer ekstraksi atau buffer lisis untuk mencegah DNA rusak. Metode isolasi DNA ada 4. Yang pertama, metode CTAB, diperoleh pita DNA tebal dan pita RNA tipis. Kedua, salting out, menggunakan garam berkonsentrasi tinggi untuk denaturasi. Ketiga, silika gel, mengikat DNA dengan perantara garam atau buffer. Keempat, teknik RAPD, berdasarkan implikasi dari segmen DNA secara acak. Metode keempat adalah phenol chloroform yang digunakan untuk ekstraksi tetapi sekarang tidak digunakan lagi. Metode kelima, guanidin isothiocyanate, membutuhkan kloroform untuk denaturasi protein. Metode keenam, PCR, implikasi potongan DNA pada daerah spesifik. Ada 5 tahapan dalam isolasi DNA. Yang pertama, isolasi jaringan untuk mengambil sampel jaringan yang akan kita gunakan. Kemudian ada pelisisan dinding dan membran sel, yaitu melisiskan dinding dan membran sel dengan cara homogenisasi, sentrifugasi, atau menggunakan larutan buffer ekstraksi. Tujuan dilakukan pelisisan pada dinding dan membran sel adalah untuk mengambil substansi gen yang ada di dalam sel tersebut. Yang ketiga, ekstraksi dalam larutan. Hasil sentrifugasi yang memiliki bobot jenis rendah atau yang biasanya kita sebut dengan supernatan akan dibuang. Kemudian dilakukan ekstraksi dalam larutan untuk mendapatkan ekstrak. Yang keempat, purifikasi. Purifikasi bertujuan untuk membersihkan hasil ekstrak dari zat-zat yang tidak kita butuhkan. Yang kelima, presipitasi. Presipitasi bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untai DNA tidak akan menggulung. Tahap presipitasi dilakukan dengan meneteskan larutan presipitasi protein, kemudian di vortex untuk menghomogenkan larutan. Nah, ini ada proses isolasi DNA. Yang pertama, kita perlu menyiapkan sampel isolasi jaringan dengan melisiskan membran atau dinding sel. Kemudian, DNA dari sampel yang telah kita ambil akan mengendap. Setelah itu kita tambahkan alkohol. Penambahan alkohol berfungsi untuk mengikat untai DNA. Penambahan alkohol juga mengakibatkan terbentuknya 2 lapisan sehingga terjadi presipitasi DNA pada perbatasan kedua larutan.
Karena kerapatan alkohol lebih kecil dibandingkan sampel, maka alkohol akan berada di bagian atas, sedangkan sampel berada di bawahnya. Kemudian, sampel kita aduk perlahan-lahan. Pengadukan ini dilakukan untuk memperbesar pergerakan partikel agar reaksi berlangsung lebih cepat. Yang terakhir, batang pengaduk yang mengandung untai DNA dari sampel kita pindahkan ke tabung reaksi lain hingga DNA yang terisolasi dapat terlihat dengan jelas. Kita ambil contoh proses isolasi DNA hewan laut yaitu teritip menggunakan protokol K3D buffer extraction. Yang pertama, disosiasi jaringan. Kita potong 30 mg jaringan teritip kemudian dipindahkan ke tabung mikrosentrifugasi. Setelah itu, jaringan kita gilas menggunakan mikropestel sampai halus dan kita tambahkan 200 mikroliter GT buffer. Tahapan yang kedua, lisis. Di tahap ini, kita perlu menambahkan 20 mikroliter pronase dan diinkubasi selama 30 menit pada 60 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan 200 mikroliter GBT buffer dan inkubasikan kembali pada suhu 60 derajat Celcius. Tahapan yang ketiga, pengikatan DNA. Kita tambahkan 200 mikroliter etanol dan kita tempatkan kolom GD pada 2 mili collection tube dan kita sentrifugasikan selama 2 menit. Tahapan yang keempat, pencucian atau purifikasi dengan menambahkan 400 mikroliter W1 buffer ke kolom GD. Kemudian kita sentrifugasikan selama 30 detik. Lalu 600 mikroliter wash kita tambahkan pada kolom GD dan kita sentrifugasikan selama 3 menit. Yang terakhir yaitu elusi DNA. Kita pindahkan kolom GD ke tabung yang baru. Kemudian kita tambahkan 100 mikroliter preheat elution buffer dan kita sentrifugasikan selama 30 detik. Hasil yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk analisis lanjutan seperti elektroforesis. Apabila analisis lanjutan tidak dilakukan, maka pelet DNA dapat diletakkan di lemari pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celcius. Manfaat isolasi DNA itu ada 5. Yang pertama, visualisasi DNA dengan elektroforesis gel, yaitu hasil dari analisis DNA dapat dimonitor melalui proses elektroforesis. Elektroforesis DNA merupakan teknik untuk memisahkan sampel DNA berdasarkan atas ukuran berat molekul dan struktur fisik molekulnya. Molekul DNA bermuatan negatif sehingga di dalam medan listrik akan bermigrasi melalui matriks gel menuju kutub positif atau anoda. Visualisasi DNA dilakukan di bawah paparan sinar ultraviolet setelah terlebih dahulu gel dalam pembuatannya ditambahkan pewarna. Yang kedua itu peninjauan pola fragmen DNA hasil pemotongan secara enzimatik melalui teknik hibridisasi shorten. Hibridisasi shorten adalah proses perpasangan antar DNA yang menjadi sasaran dan DNA pelacak. Hibridisasi shorten biasa digunakan untuk melacak adanya DNA yang sesuai dengan pelacak, misalnya untuk mengetahui integritas transgen di dalam organisme transgenik. Yang ketiga, isolasi DNA genomik dalam rangka pembuatan pustaka genomik. Yang keempat, isolasi plasmid atau DNA fage dalam struktur rutin pembinakan DNA. Yang kelima, isolasi DNA yang diperlukan sebagai cetakan atau template dalam prosedur perbanyakan DNA secara in vitro melalui teknik PCR. Penerapan isolasi DNA dalam bidang farmasi dan kesehatan adalah sebagai pengembangan produk farmasi seperti biosimilar, yaitu vaksin virus hepatitis, produksi insulin, dan lain-lain. Untuk memudahkan bidang forensik dengan penggunaan DNA fingerprinting, dan yang terakhir untuk memudahkan diagnosa penyakit dengan metode DNA rekombinan. Wah, sudah terakhir nih. Terima kasih ya bagi yang sudah menonton dan sudah mendengarkan kita selama menjelaskan apa itu isolasi DNA. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.